Selamat datang atau selamat pulang kampung. Saudara yang berjalan-jalan selama liburan, saudara yang keluar kota atau mungkin bahkan ada yang keluar negeri, saudara udah mulai kembali. Tapi saya lihat masih ada beberapa bangku-bangku yang kosong yang biasa duduk di sana, duduk di sini, duduk di sono, duduk di sana. Bisa kelihatan ada yang belum hadir juga. Di umum pagi tadi ada sekitar hampir 500 orang yang hadir ambil dalam bagian dalam perjamuan kudus. Tapi saya melihat ada beberapa juga orang-orang yang belum hadir masih ada dalam liburan rupanya. Tapi nggak jadi masalah karena hari Minggu adalah hari yang selalu kita nanti-nantikan. Saya percaya saudara sudah mengekspektasikan sesuatu. Saudara sedang mengharapkan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Saudara jangan anggap bahwa hari Minggu adalah hari yang biasa. Setiap hari juga jangan anggap jadi hari yang biasa. Kalau kita percaya di awal hari kita, pagi hari, kita percaya betul dalam hidup kita bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Berbeda dengan hari yang kemarin. Saya pastikan saudara akan mendapatkan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Nah, kalau kita ekspektasi sesuatu yang besar dari Tuhan, dia akan nyatakan kebesarannya buat kita. Tapi kalau kita bisa, biasa aja, hari biasa aja, minggu biasa aja, paling nyanyi 3 lagu, 4 lagu, ya biasa firman Tuhan, biasa aja, saudara akan dapatkan seperti yang saudara harapkan. Apa yang kita harapkan, itu yang akan kita dapatkan. Kayaknya masih suasana Natal nih. Masih suasana liburan kayaknya nih ya. Oke, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara pada minggu ini, awal bulan, dari awal tahun 2014, seperti biasa, saya mengambil bagian di dalam khotbah 4 kali sepanjang hari ini, dalam setiap ibadah, untuk menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya untuk kita semua, sebagai gereja sedang jemaat Allah Bethlehem di tempat ini, kita akan mengarah kemana? Kita akan melakukan apa? Seperti kita maunya apa sih sebetulnya? Great life itu sebenarnya apa sih? Semakin hari saya melihat semakin terang. Great life itu semakin hari semakin jelas. Great life itu semakin hari semakin ada di depan mata. Bahkan ada yang sudah merasakannya. Oh iya betul, ini dia great life. Dan kita akan terus berkembang maju di dalamnya. Dan pada pagi hari ini, pada hari ini khususnya, saya ingin bicara pada saudara mengenai apa yang Tuhan taruh dalam hati saya selama beberapa minggu terakhir di dalam bulan Desember untuk mempersiapkan awal tahun ini. Dan Tuhan taruhkan begini saudara, leading with heart, leading with head, and leading with hand. Memimpin dengan tangan, memimpin dengan kepala, dan memimpin dengan hati. Tapi saya urutkan memimpin dengan kepala, memimpin dengan hati, dan memimpin dengan tangan. Ya, kepala, hati, dan tangan. Nah, saya terjemahkan di dalam bahasa kita sehari-hari, mungkin kalau memimpin sudah berpikir, oh itu kan buat para pemimpin, bukan buat saya. No, kita semua adalah pemimpin. Memimpin paling enggak bukan yang memimpin orang lain, tapi memimpin diri kita sendiri. Jadi kita akan memimpin diri kita sendiri, kita akan memimpin keluarga kita akan memimpin organisasi kita akan memimpin kehidupan kita di mana aja kita ada. Kita akan memimpin orang lain untuk datang semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Dan itu adalah tujuan hidup kita. Jadi GSI Bethlehem, tujuan hidup kita adalah membangun kehidupan orang, dimulai dari membangun hidup sendiri, membangun keluarga kita, dan membangun kehidupan orang lain untuk semakin menjadi seperti Kristus. Jadi semakin hari seharusnya kehidupan kita akan menjadi seperti Kristus. Semakin hari, kita akan semakin lebih baik lagi. Semakin hari kita akan menjadi semakin lebih baik lagi. Amin saudara. Semakin hari semakin baik. Semakin hari jadi suami yang semakin baik. Saya salah tidur, harusnya tidurnya di sini tadi. Kenanya gini. Kita menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, menjadi karyawan yang lebih baik, menjadi pengusaha yang lebih baik, menjadi pelajar yang lebih baik, menjadi karyawan tadi udah, menjadi mahasiswa yang lebih baik, menjadi seorang teman yang lebih baik, menjadi seorang pelayan Tuhan yang lebih baik, menjadi seorang song leader yang lebih baik, menjadi seorang pemusik yang lebih baik, menjadi seorang multimedia yang lebih baik, dalam pelayanan-pelayanan di mana sudah ditempatkan. Kita menjadi lebih baik. Dan bukankah itu yang Tuhan bilang saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara mau gak jadi tambah baik? Pasti mau, saudara akan ditambahkan oleh Tuhan kalau kita tahu dulu apa yang harus kita cari. Bukan tambahan yang kita cari, tapi apa yang harus kita cari. Dan pagi ini yang Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk disampaikan pada saudara. Yang pertama adalah living atau living, hidup, leading, memimpin, hidup, living with head, with heart, and with hand. Selama 1 tahun ini kita akan bahas ini saudara, kita akan elaborate ini lebih banyak, kita akan menggali ini lebih banyak, kita akan contemplate ini lebih banyak, kita akan renungkan dan kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh lebih banyak. Dan saya yakinkan pada saudara bahwa kalau kita hidupi cara hidup ini, kita sebenarnya sedang menghidupi cara hidup Yesus. Ada banyak tokoh yang saudara bisa kagumin dalam dunia ini, ada begitu banyak orang yang mungkin saudara bisa kagumin dan saudara bilang gini, saya teridentifikasi dengan orang ini. Orang yang hebat luar biasa. Saudara kagumin, saudara quote perkataannya. Saudara tulis di Twitter saudara perkataannya dan lain sebagainya. Boleh saja. Tapi yang paling ultimate example,
contoh yang paling mutlak, yang paling penting, yang paling besar, yang paling sempurna adalah contoh Yesus. Saudara nggak bisa bilang begini, Yesus terlalu berat, saya mau yang ini aja, yang kecil-kecil. Wah boleh aja, saudara boleh. Contoh orang lain yang lebih kecil dari Yesus nggak jadi masalah. Tapi kalau saudara mau betul-betul hidup dengan cara yang sesuai dengan kehendak Bapa Allah yang ada di sorga, Dia sudah berikan contohnya. Nggak mungkin orang bisa mengambil contoh yang lain karena nggak pernah melihat apa yang Bapa mau, apa yang Tuhan Allah mau. Tapi Yesus adalah utusan Allah sendiri yang datang ke dalam dunia dan Dia adalah Allah itu sendiri dalam rupa seorang manusia yang disebut firman yang hidup. Dia datang ke dalam dunia ini, dia masih contohnya. Ini loh kehidupan yang sesuai dengan sorga. Yang Tuhan mau, yang Bapa Allah, Bapa dalam sorga mau. Ini yang harus kamu kerjakan, ini yang harus kamu lakukan. Itu apa? Hidup dengan cara apa? Pakai kepala, pakai hati, pakai tangan. Kalau tiga ini bisa kita lakukan, bukannya insya Allah, pasti kita akan menjadi seperti Yesus. Pasti akan menjadi seperti Yesus. Dan kalau kita jadi seperti Yesus, Bapa berkenan sekali dengan kita. Allah Bapa di sorga sangat berkenan kepada anaknya yang satu itu. Dan kalau kita ikutin teladannya, kita juga akan jadi berkenan kepadanya. Saudara mau hidup saudara berkenan kepada Tuhan? Yes, kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Kita dibenarkan oleh kematian di atas kayu salib. Tapi kita juga mau supaya perjalanan hidup kita setelah dibenarkan, itu berkenan kepada Allah. Gimana caranya? Menjadi seperti Yesus. Dan oleh sebab itu kita belajar dari Yesus. Leading with head, leading with heart, and leading with hands, itu belajar dari Yesus. Dan saya nggak belajar dari yang lain, saya hanya belajar dari Yesus. Saya renungkan apa yang Yesus lakukan. Dalam beberapa minggu terakhir saya baca kitab Injil. Saya baca apa yang Yesus sudah kerjakan. Dan saya rangkumkan dalam satu pasal, Yohanes pasal yang ke-13. Saya mau saudara baca, siapkan bolpen saudara, siapkan gadget saudara, siap ketik, siap tulis. Apa saja yang saudara mau tulis, yang penting itu firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini Yesus ya saudara. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus pada Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus padanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Yesus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepada Tuhan, jangan cuma kakiku saja, tapi tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mulai bertanya dan mengajar, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Yesus nih yang bilang. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, tepat sekali. Itu katamu. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Aku aja lakukan ini, masa kamu enggak? Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Puji nama Tuhan, itu kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita lihat satu-satu sekarang. Yesus adalah teladan hidup. Kepemimpinannya. Jadi dia harus menjadi teladan buat kita. Nah, ada 3 hal, ada 3 poin. Yang pertama ayat yang 1 dan ayat yang ketiga.
Kalau saudara baca ayatnya, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba, waktunya sudah datang. Yesus sudah tahu. Lalu ayat yang ketiga dibilang, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang kepada Allah dan kembali kepada Allah. Yesus sudah tahu. Apa yang Yesus tahu? Saudara, dalam kehidupan ini, kita mesti tahu sesuatu, kita mesti punya pengetahuan tentang kehidupan. Kalau saudara mau pinter main komputer, saudara mau expert di dalam komputer, saudara mesti tahu tentang komputer. Kalau saudara mau expert dalam hal berkendaraan, saudara harus ngerti bagaimana mengendarai sebuah mobil. Saudara paling nggak mesti ngerti cara kerjanya mobil. Kalau enggak, terjadi sesuatu di tengah jalan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sama dalam hal kehidupan. Kalau kita mau betul-betul expert dalam kehidupan, dalam pengertian, saya mau punya kehidupan yang luar biasa. Great life itu adalah mimpi yang Tuhan berikan buat saya. Tujuan hidup yang memang Tuhan sudah berikan buat saya. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya. Dari satu level kehidupan pada level kehidupan yang berikutnya. Saya akan terus semakin hari semakin menjadi seperti Yesus. Itu adalah great life. Kalau saya mau life, kehidupan saya itu luar biasa, saya harus belajar kehidupan. Saya harus belajar menguasai kehidupan. Dan untuk bisa menguasai kehidupan, saya harus tahu tentang kehidupan. Dan Yesus tahu tentang dirinya. Ada dua hal paling tidak yang Yesus tahu, saudara. Nah, ini yang saya sebut living and leading with head. Kepala. Hidup dan memimpin dengan kepala. With head. Itu adanya di kepala, saudara. Pengetahuan kita. Hikmat kita, pengertian kita, pemahaman kita, itu dimulai dari kepala kita. Jadi makanya apa yang diisi di kepala kita itu penting. Karena itu yang akan keluar nantinya. Kalau kita banyak isi dengan racun, dengan makanan-makanan yang negatif, dengan pikiran-pikiran yang jorok, dengan pikiran-pikiran yang salah, dengan semua hal yang negatif, dengan semua asumsi-asumsi tentang orang lain, kejelekan orang lain, keburukan orang lain, kelemahan orang lain, bicara mengenai kejelekan orang lain, dan itu semua dimasukkan dalam kepala kita, maka itu yang kita tahu. Saya tahu tentang orang ini, saya tahu tentang orang itu, saya tahu tentang dia, saya tahu tentang ini, saya tahu. Oke, tahu, tapi yang jelek tentang orang lain. Tapi kalau ditanya, kamu tahu gak tentang diri kamu? Time to time, dari waktu ke waktu, kita mesti diingetin terus bahwa, hey, siapa saya? Kenapa saya ada? Kenapa saya ada dalam dunia ini? Apa yang sedang saya lakukan ya? Dalam hidup saya sekarang nih, dalam 70-80 tahun, minggu lalu khotbahnya, kalau saudara nggak dengar khotbah minggu lalu, saudara harus beli DVD khotbah minggu lalu. 70-80 tahun itu waktu kita. Nah, sementara kita hidup, kenapa saya hidup di antara ini? Apa yang sedang saya lakukan? Dan kemana saya sedang mengarah? Kemana kita sedang pergi? Ujung hidup kita ada di mana? Kita mesti tahu, saudara. Kalau enggak, kehidupan kita akan jadi wasted. Sia-sia, kebuang-buang. Nah, Yesus, dia tahu betul, dikatakan di sini, ayat yang pertama, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Yesus tahu waktu, saudara. Ya, saya nggak bahas lagi mengenai waktu, karena sekali lagi, minggu lalu saya sudah bahas mengenai waktu. Singkat aja, mengulang. Waktu kita diberikan, katanya, usia manusia rata-rata 70-80 tahun, Mazmur bilang. Kalau 70 tahun lewat, 80 tahun lewat, bonus sudah. Tapi 70 tahun, selama 70 tahun hidup ini apa yang kita isi? Ada setiap kesempatan. Waktu gak bisa balik lagi, saudara. Itu akan terus berjalan. Dan oleh sebab itu kita mesti pikirkan baik-baik, kenapa saya ada? Waktu yang ada sekarang ini buat apa? Kalau saya ngerti kenapa saya ada, waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya, maka saya harus siapkan atau pakai waktu tersebut untuk melakukan pekerjaan yang jelas itu tujuan hidup saya. Kalau enggak, itu jadi ngaco, saudara. Hidupnya jadi berantakan. Hidupnya jadi getting nowhere. Nggak sampai di mana-mana. Pokoknya mau ke sana boleh, mau ke sana boleh, mau ke sana boleh, tapi nggak sampai di mana-mana. Puter-puter terus hidupnya, puter-puter. Bingung terus. Bingung dalam hal keluarga, bingung dalam hal pekerjaan, bingung dalam hal menentukan karir, bingung dalam hal menentukan masa depan, bingung. Punya anak bingung, nggak punya anak bingung. Nikah bingung, nggak menikah bingung. Nikah aja bingung, apalagi nggak nikah. Tambah bingung, jadi bingung, semuanya bingung. Karena apa? Putar-putar semua di tempatnya aja. Karena apa? Karena dia nggak jelas dengan tujuan hidupnya. Nah, Yesus tahu betul
Waktunya, saya nggak bahas waktu sekali lagi. Kita punya 24 jam dalam satu hari, punya 7 hari dalam satu minggu, punya 365 hari dalam satu tahun, punya 52 minggu dalam satu tahun. Dan kita diberikan oleh Tuhan sama waktunya. Tapi bagaimana kita ngelola waktu, kita mesti tahu waktunya. Kapan waktunya untuk main-main? Kapan waktunya untuk serius? Kapan waktunya untuk kerja keras? Kapan waktunya untuk liburan dari kerja keras? Semua ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama bilangnya apa? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Jadi apapun dalam dunia ini ada waktunya. Pakai waktu saudara dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya mau berharap khotbah minggu lalu menginspirasi saudara untuk mulai bikin schedule saudara. Untuk mulai bikin waktu 1 tahun ini akan saya lakukan untuk apa. Dibagi dulu per bulan, dibagi lagi per minggu, dibagi lagi per hari. Saudara renungkan baik-baik, pakai waktu saudara dengan efektif. Saya sudah mulai lakukan itu dari 1 tahun yang lalu. Jadi saya berusaha untuk lakukan ini lebih baik lagi. Dan saya mau saudara juga lakukan itu lebih baik lagi. Amin. Segala sesuatu ada waktunya. Yesus tahu waktunya. Nah, yang kedua saya membahas titik beratnya dari sini. Identitasnya. Yesus tahu siapa dirinya. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dia datang dari Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Yesus tahu siapa dia. Yesus ngerti betul siapa dia. Makanya dengan jelas, sangat jelas dia katakan, akulah terang dunia. Orang yang gak punya identitas jelas gak berani ngomong siapa saya. Paulus katakan, aku Paulus, Rasul Kristus, dipanggil dengan otoritas kehendak Allah. Dan lain, dia ngomong macam-macam, dia tahu dengan jelas siapa yang dia sembah, untuk apa dia lakukan ini, kepada siapa dia melayani, dia tahu untuk apa dia hidup dalam dunia ini, kenapa dia datang dalam dunia ini, dia tahu betul. Saya coba renungkan siapa saya, dan saudara coba renungkan siapa saudara. Kalau kita tahu betul dengan jelas siapa saya mengucap syukur, saya menikah dengan Lim Siu Ching. Saudaranya Lim Swee Leong, puji Tuhan. Dekat sama Lim Swee King. Orang-orang terkenal semuanya, marganya Lim. Saya mengucap syukur, identitas saya jelas. Saya adalah suaminya. Kalau saya adalah suami Lim Swee King alias Epi, saya suaminya, saya akan menjadi seorang suami yang seperti apa untuk dia. Saya mengucap syukur buat anak-anak yang dipercayakan kepada kami oleh Tuhan. Rachel dan Priscilla. Saya mengucap syukur. Saya ngerti untuk apa mereka dilahirkan. Dan saya akan arahkan kemana mereka harus pergi sebagai seorang ayah. Saya ngerti identitas saya sebagai suami. Saya ngerti identitas saya sebagai seorang ayah. Dan saya juga ngerti identitas saya sebagai gembala sidang di tempat ini. Saya gak mau wasted. Saya gak mau kebuang waktu saya. Saya gak mau kebuang konsentrasi saya. Saya mau terus fokuskan karena ini identitas saya. Kalau saya ngerti identitas saya akan bergerak sesuai dengan fungsi dari identitas saya. Ada banyak orang yang gak bisa bergerak kemana-mana karena gak jelas identitasnya. Jadi suami yang gak jelas. Jadi istri yang gak jelas. Jadi orang tua yang gak jelas. Anak-anaknya bingung, ini orang tua gue mau ngapain sih sebenarnya. Kenapa ya orang tua saya bikin keputusan kayak gini gak jelas. Semuanya gak jelas. Saudara, kalau tujuan identitas kita jelas, tujuan kita jelas, hidup kita jadi jelas. Oleh sebab itu perjelas siapa saudara. Nah banyak orang gak bisa ngelihat dirinya sendiri karena sibuk ngeliatin diri orang lain. Orang lain terus yang dilihatin. Dia gak sempet untuk introspeksi ke dalam. Lihat ke dalam bersama dengan Tuhan duduk. Saya sering ngajarin anak-anak, teman-teman di musik, teman-teman di dalam live group. Saya selalu bilang gini, duduk, tutup mata, lihat dirimu bersama dengan Tuhan berdua. Itu gak gampang saudara. Yang kelihatan siapa? Wajahnya Ko Fencung, wajahnya Ko Ferdi, itu yang kelihatan wajah-wajah orang lain. Sedangkan gak bisa melihat diri sendiri. Apa kekuatan saya? Apa kelemahan saya? Apa yang perlu saya robah? Identitas kita mesti jelas saudara. Jadi waktu kita hidup kita jelas mau arahnya mau kemana gitu. Oke, karena kita tahu siapa kita. Yesus dia bisa bilang bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Dia sangat jelas, walaupun dia datang bukannya, kenapa dia datang ke dalam dunia ini dia juga tahu. Dia tahu siapa dia di hadapan Allah, dia tahu untuk apa dia datang dalam dunia. Dia datang ke dalam dunia untuk menyerahkan nyawanya. Dia datang ke dalam dunia untuk menghancurkan kuasa-kuasa setan. Dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Membayar dengan darahnya supaya orang yang berdosa diampuni oleh Tuhan, dihapuskan dosa-dosanya oleh Tuhan karena darahnya. Dia tahu kenapa dia harus datang. Makanya, saudara ingat, waktu Yesus dia melakukan banyak mujizat, orang-orang ramai, banyak orang yang ribuan orang bilang begini, mari kita jadikan Yesus sebagai raja kita sekarang. Kita bawa dia, kita lantik dia jadi raja orang Israel. Yesus langsung begini, jadikan saya raja. Karena memang saya raja. Enggak, saudara.
Yesus nggak langsung tiba-tiba begitu promosi datang terus dia langsung ngambil promosinya. Karena ini kesempatan buat saya untuk jadi raja. No, karena dia tahu kenapa dia datang. Dia tahu persis untuk apa dia datang. Dia datang bukan untuk jadi raja. Dia datang untuk mati di atas kayu salib. Makanya waktu orang-orang mau jadikan dia raja, dia udah tahu. Ini bukan saatnya, belum saatnya. Dia menyendiri katanya saudara. Dia mengasingkan dirinya. Dia nyumput, dia sembunyi, gak mau dijadiin raja. Karena bukan untuk itu aku datang. Tapi saudara ingat juga waktu pertama kali Yesus melakukan mujizat di Kana. Itu mengubah air putih jadi air anggur. Di sebuah pesta pernikahan. Ingat apa yang ibu Yesus katakan? Yesus, mereka kehabisan anggur. Terus ibu mau apa? Waktuku belum tiba. Yesus selalu tahu saudara kapan dia harus bertindak. Kenapa? Karena dia tahu dia datang untuk apa. Jadi gak sembarangan. Saudara, ini saya suka dengan kata-kata ini. Hanya karena sebuah pintu terbuka bukan berarti itu untuk saudara masukin. Hanya karena satu pintu terbuka, sebuah kesempatan terbuka, bukan berarti itu untuk saudara masukin. Wah, ini kesempatan nih. Dia lagi ngelirik-lirik saya. Kayaknya dia jadi istri saya. Ngelirik belum tentu jadi istri. Bisa jadi begini curiga. Ini kenapa nih orang deket-deket sama saya? Hati-hati saudara. Jangan karena saudara GR. Kenapa kita GR? Karena kita nggak tahu siapa kita. Saya sebagai seorang pemimpin yang masih muda, relatif masih muda. Kecenderungan saya harus ngaku depan saudara. Itu senang dipuji. Kan ketahuan kan? Saya jujur sama saudara, sama kok, kita semua sama kok. Senang dipuji. Apalagi kalau dia bilang, wah Pak Arif ya, gerejanya besar loh, wah gini. Biasanya, kalau udah kayak begitu, udah mulai naik. Saya biasanya mundur. Masuk dulu sebentar, menyepi dulu sebentar. Dan saya introspeksi lagi, betul gak untuk ini kamu datang, untuk ini kamu melayani, untuk dapat pujian itu? Balik lagi saudara, oh enggak, bukan untuk ini, enggak. Saya mau melihat setiap orang yang duduk dalam ruangan ini, termasuk saya, termasuk semua yang ada di sini, termasuk keluarga-keluarga yang ada, hidupnya jauh lebih baik daripada hari ini. Itu yang menjadi mimpi. Oleh sebab itu saya fokuskan ke sana aja udah. Khotbah-khotbah yang harus saya persiapkan, saya mimpikan. Pokoknya semua perkataan firman ini harus sampai kepada setiap roh, sampai kepada setiap pikiran, sampai kepada setiap kepala, sampai kepada setiap hati. Untuk bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh dan pada akhirnya itu mengubahkan kehidupan seseorang. Dan itu menjadi terus doa saudara. Ada temptation memang, betul. Yesus juga sama kok. Dia mau dijadiin raja loh saudara, tapi dia gak mau. Karena bukan itu, untuk itu dia datang. Dia datang untuk menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib. Bukan untuk diagung-agungkan jadi raja. Enggak, saudara. Jadi kalau kita ngerti identitas kita, maka kita tahu arah kita tuh mau kemana. Apa yang harus saya katakan ya atau tidak? Yang mana yang saya harus lakukan? Ya, saya bisa memilih. Kehendak Tuhan saya bisa tahu. Kenapa? Karena saya ngerti betul. Untuk apa saya datang? Untuk apa Tuhan panggil saya? Untuk apa Tuhan tempatkan saya di dalam pekerjaan ini? Kenapa saya harus kuliah di tempat ini? Dan lain sebagainya. Kalau saya ngerti ini, maka lihat hidup saudara akan semakin tajam. Hidup kita akan semakin tajam. Dan kita akan melihat sekali lagi saudara, 2014 akan jadi sangat efektif. Sekali lagi waktu akan cepat sekali berjalan. Dan kita akan lihat progres kehidupan kita akan terus naik dan bukannya turun. Sesuai dengan janji Tuhan, kamu akan jadi kepala dan bukannya ekor. Kamu akan terus naik dan bukannya turun. Yang percaya katakan. Nah ada 4 tipe orang. Ada 4 tipe orang. 4 tipe orang. Yang pertama adalah gini. Orang yang gak tahu berbuat apa lalu dia liatin orang lain. Bikin apa? Karena dia hidup, ya mau ke sana hayu. Mau ke sana hayu. Pokoknya lagi rame kemana dia ikut. Nah itu orang yang ikut-ikutan. Dia gak punya tujuan hidup. Dia gak jelas identitasnya. Dia gak jelas dengan ini adalah waktu sebenarnya untuk belajar. Kalau ini waktunya belajar, kenapa saya ikutan main ke mall? Kalau ini waktunya untuk kerja, kenapa saya jadi kongkow-kongkow di Facebook? Saudara yang ada di kantor, hati-hati loh. Korupsi gak cuma uang, waktu bisa dikorupsi. Perusahaan bayar kita, itu dari jam 8 sampai jam 5 kan? Yang kerja di kantor. Berapa jam Facebookan? Berapa jam makan siang? Dan itu kan sebenarnya lagi korupsi, saudara. Wah, tapi minta bayarannya tinggi terus. Gaji gua kan cuma segini-gini aja gak naik-naik. Nuntutnya tinggi banget, tapi dia sendiri masih korupsi dengan waktunya. Saudara, maksud saya adalah begini, saudara.
Ada orang-orang yang cuma ikut-ikutan doang gitu, nggak ngerti. Kenapa? Kerja ya kerja. Kalau nggak gue malu dong dikatain orang. Jadi dia nggak ngerti sebenarnya dia harus bangun apa. Cuma ikutan orang. Tipe orang yang kedua adalah tahu dia mesti ngapain, dia tahu nih. Karena dengar firman Tuhan tiap minggu, ikut live group setiap minggu. Jadi dia tahu dia mesti ngapain. Tapi dia nggak selesaikan apa yang dia tahu. Contoh, saya mesti bikin kue nih. Saya udah diajarin sama Pendeta Desi Mundung bikin marmer cake. By the way, dia tukang kue yang paling hebat, saudara. Saudara kalau mesen kue sama Pendeta Desi. Tapi khusus kalau dia lagi cuti. Kalau enggak, dia sibuk nanti bikin kue. Saudara ini bikin kue. Saya udah tahu saya mesti bikin kue. Kue marmer cake, saya doyan banget marmer cake. Saya mesti beli terigu, saya mesti beli telur, saya mesti beli gula. Terus apa lagi, Des? Nanya lu sama guru ya. Ya pokoknya begini aja, caranya saya udah tahu. Tapi begitu saya udah beli, kan nggak jadi sendiri. Mesti ngotorin tangan. Nah, ini bagian dari living and leading with hand. Ya mesti ngotorin tangan. Tapi malas karena ini kotor. Jadi cuma dilihatin aja. Udah deh. Malas bikinnya. Nah itu orang tahu, tapi nggak beres. Sama yang kuliah. Tahu mesti lulus, tahu. Tapi nggak beres-beres. Kenapa? Gilirannya skripsi udah paling males tuh. Waduh mesti research, mesti ke perpustakaan, mesti ketemu lagi dosen pembimbing dan lain sebagainya. Itu males banget. Sama orang menikah juga sama. Ntar saya bahas. Secara khusus buat yang menikah. Nah yang tipe ketiga adalah orang yang tahu tapi belok arah. Saya tahu saya mesti ngebangun sebuah rumah. Saya tahu betul saya harus bangun sebuah rumah karena saya butuh rumah. Lalu dia beli semua bahannya, dia beli segala macamnya. Tapi begitu dia beli semen, dia beli batu bata dan lain sebagainya. Akhirnya dia mulai bukannya bangun rumah, dia bangun sebuah kolam berenang. Nggak nyambung banget saudara. Belok, hidupnya belok. Nah ada begitu banyak dari awal tahun sudah mulai bilang gini. Pokoknya omset penjualan harus seperti ini, cara kerjanya mesti kayak begini. Saya udah tahu benar strateginya ini. Saya tinggal kumpulin orang, saya manajemen orang, saya mobilisasi orang. Wah pokoknya udah asik banget. Begitu di tengah jalan, nggak taunya dia tutup perusahaannya, dia buka perusahaan lain. Yang seharusnya dilakukan pekerjaan ini. Jadi tahu sih sebenarnya saya udah mengarah ke sana tapi belok di tengah jalan. Kemungkinan ya karena ngeliatin orang lain. Dia jualan bakpao, yang lagi laku lontong sayur. Jadi bukannya dia fokus untuk bikin bakpao, dia lihat orang lain lontong sayur lebih laku. Dia buka lontong sayur, semakin banyak tukang lontong sayur dan akhirnya apa? Nggak laku. Dan akan rugi kan saudara. Nah itu orang yang tahu tapi belok arah. Nah kita mau jadi orang yang tipe keempat. Orang yang tahu, lalu dia mulai lakukan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati. Nggak setengah-setengah hati. Sepenuh hati. Nah kita mau tipe orang yang seperti ini. Dan kita mau jadi orang seperti ini. GSC Bethlehem, Bethlehemers, orang-orang Bethlehem, GSC Bethlehem akan menjadi orang-orang yang tahu arah tujuannya, ngerti identitasnya, kenapa dia lakukan ini, clear purpose adalah tujuan kita atau nilai kita. Kita tahu apa yang kita lakukan, kita ngerti kenapa kita lakukan, kita tahu hasil ujungnya apa, dan kita lakukan dengan tangan yang rajin, dengan skill yang lebih baik, sepenuh hati. Itu namanya kepala, tangan, pundak, lutut, kaki. Pala, tangan, pundak. Bukan. Pala, tangan, hati. Kita kerjakan dengan sepenuh hati. Saudara lihat, great life itu sebenarnya di depan mata. Tinggal ngelangkah aja. Dan saudara akan ngerasakan kehidupan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Nah, orang yang gak tahu waktu dan identitasnya cenderung hidupnya itu pakai imajinasi sendiri. Bukan imajinasinya Tuhan. Bukan visi yang dari Tuhan, tapi visinya sendiri. Imajinasinya sendiri. Dan bahaya orang yang punya imajinasi atau pikirannya sendiri adalah Roma 8 ayat 5 sampai ayat yang 8. Sudah tulis ayat ini. Roma 8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Artinya kedagingan. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Siapa yang mau punya hidup dan damai sejahtera? Amin. Pikirkan pikiran roh, keinginan-keinginan roh. Jangan keinginan daging, karena keinginan daging adalah
mati, ke maut, jauh dari Tuhan, nggak ada damai sejahtera, nggak ada kehidupan. Hidup tapi mati. Tapi orang yang memikirkan roh, keinginan roh, dia akan punya hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah permusuhan terhadap Allah. Keinginan daging. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal itu memang tidak mungkin baginya. Apa sih keinginan daging itu apa sih saudara? Pikiran daging itu apa? Ya udah jelas. Galatia 5 ayatnya 19 sampai 21. Kalau bisa dibukain. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Cabul. Kita akan bahas ini nih. Sepanjang tahun ini nanti kita akan masuk pada tema-tema. Cabul, cemar, hawa nafsu. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. Terus apa lagi? Kedengkian, kemabukan, pesta pora. Mungkin saudara cuma hitung, cuma ada 12, berapa ini? Tapi ada koma ya, dan sebagainya. Itu anak cucu temennya banyak banget tuh. Yang mungkin gak disebutkan, tapi kalau mau disebutin, ini buku gak cukup. Karena terlalu banyak keinginan daging. Egois, diri sendiri, pokoknya untuk kepentingan sendiri, wah dan lain sebagainya. Nah terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, kata Paulus, seperti yang telah kubuat dahulu, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nggak akan masuk dalam kerajaan Allah, nggak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kamu melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah itu keinginan daging. Nah saudara perhatikan sekarang. Orang yang nggak tahu identitasnya, orang yang nggak jelas tujuan hidupnya, dia akan cenderung dikuasai oleh imajinasi kedagingannya. Karena orang-orang yang tahu tujuan, orang-orang yang tahu maksud Allah, orang-orang yang punya visi dan mimpinya Allah, missionnya Allah atas dunia ini dalam hidupnya, dia akan memikirkan hal-hal dari Allah. Hal-hal yang rohani yang dari Allah. Tapi kalau nggak punya hal-hal ini, apa yang dia pikirkan? Yang daging. Apa yang daging? Udah nyata tadi, udah jelas. Nah, jadi kalau kita memikirkan daging, maka kita akan mati. Imajinasi kita adalah imajinasi mati. Saya coba pernah mendapatkan satu kebenaran ini, saudara. Ada banyak orang yang hidup dalam imajinasi yang palsu. Saya mau ngomong nih, buat mereka yang berselingkuh, tahan napas saudara. Yang selingkuh tahan napas, jangan napas. Karena ini buat saudara. Tadi saya berdoa gak ada di tempat ini. Itu hidup dalam imajinasi palsu. Kenapa? Yang realnya adalah istrinya atau suaminya. Tapi waktu dia mulai membayangkan wanita lain atau pria lain, dan dia mulai membayangkan, dikembangkan, bayangannya dikembangkan, set, hidup sama mereka, main-main sama mereka, jalan-jalan sama mereka, lari-lari di pantai kecil bersama dengan mereka. Udah mulai dibayangin itu, ingat itu imajinasi palsu. Karena begitu saudara bangun, cik, saudara ngelihat pasangan saudara yang sesungguhnya. Dan kalau orang gak punya tujuan dalam sebuah pernikahan, ini contohnya. Saudara bisa ambil contoh yang lain. Tujuan gereja, tujuan organisasi, tujuan sekolah, tujuan kuliah, tujuan kerja. Tapi saya mau ambil nikah. Kalau orang gak ngerti tujuan pernikahan, kemungkinan besar imajinasi kedagingan masuk ke sana. Saya kasih contoh. Menikah tanpa tujuan. Menikah tanpa tujuan. Menikah dengan tujuan. Nah menikah yang tanpa tujuan adalah gini. Karena semua orang nikah, teman-teman saya udah pada nikah. Masa saya gak nikah? Karena semua orang nikah, saya mesti nikah. Jadi siapa aja dah, karena udah gak, maafkan. Karena gak laku. Gak laku juga mesti diterjemahkan tuh. Kenapa dia gak laku? Mungkin karena casingnya jelek. Casingnya gak pernah dicuci. Casingnya gak pernah diperbaiki. Bisa aja kan saudara? Atau mungkin juga karena memang isinya jelek. Jadi gak laku. Makanya isinya mesti diperbaiki terus. Saudara ngerti maksud saya? Saudara cukup dewasa untuk ini. Jadi kenapa dia kok saya gak dapat jodoh? Teman-teman saya pada dapat jodoh. Begitu ada yang nyodorin diri, itu tadi saya bilang. Begitu pintu ini terbuka, ini kesempatan buat saya. Nikah saudara. Tapi gak tahu tujuan nikahnya apa. Yang penting saya nikah. Yang penting saya nikah.
Begitu udah nikah kan, waduh bangga banget tuh saudara jalan tuh, neng, bangga banget, wah udah sumringah gitu kayak, aduh diberkati sama pendeta Ferdi. Gue ketawa, diberkati sama pendeta-pendeta, wah luar biasa, udah menikah, statusnya udah gak jomblo, menikah. Nah, pertanyaannya adalah gini, kalau udah nikah ngapain? Nah, yang belum menikah lagi ngebayangin hal-hal yang merasakan. Merasakan apa? Hubungan seks. Kalau belum pernah hubungan seks memang dia gitu. Gak apa-apa saya ngomong seks di rumah Tuhan nih. Setuju? Oh banyak yang gak setuju nih. Terusin jangan. Saya ngomong seks nih. Seks di rumah Tuhan kudus. Seks sesudah pernikahan kudus. Tapi kalau dilakukan di luar pernikahan, jadi gak kudus. Nah gini. Maksud saya gini. Mau menikah buat apa? Supaya gak diomongin sama teman-teman gue masih jomblo. Gak tahu tujuan nikahnya apa. Pokoknya nikah aja. Oke? Nah terus lebih jauh lagi kalau ditanya. Terus udah nikah apa? Punya anak. Semua orang udah punya anak. Kami kok belum punya anak. Jadi kami mesti punya anak. Oh berusaha untuk punya anak. Dan dalam berusaha dapat anak. Karena tujuan anak. Tujuannya nikah. Tujuannya punya anak. Begitu udah punya anak terus ngapain? Begitu punya anak ngapain? Bohwat sama anak. Capek hati gue pegel sama anak ini. Tahu begitu gue gak lahirin. Kesel sama anaknya. Wah udah berantem terus sama anaknya. Jadi ciong sama anaknya. Tujuannya punya anak doang soalnya. Begitu udah punya anak udah stop. Tujuannya udah punya anak. Sudah ngerti maksud saya? Karena dia gak punya tujuan yang mulia. Yang lebih besar lagi. Itu maksudnya gak punya tujuan. Ada yang bilang gini. Kalau menikah Pak berarti hubungan seks udah gak rasa salah. Karena sudah diberkati. Karena sudah dicesahkan dalam catatan sipil. Hubungan seksnya bebas. Mau tiap hari, tiap jam terserah. Saudara, kalau cuma ingin hubungan seks dan dilegalisasi dengan sebuah pernikahan. Kalau cuma ujungnya adalah hubungan seks. Maafkan saya, apa bedanya sama kucing? Beres hubungan seks, udahan. Bahaya banget. Kalau hubungan seks itu dijadikan tujuan dalam sebuah pernikahan. Nah, kalau pertanyaan saya adalah begini, kalau semuanya udah sampai ke sana, terus ngapain? Menikah, mau menikah, oke udah menikah, terus ngapain? Oke, mau hubungan seks bebas, oke hubungan seks, ayo. Udah menikah kan udah boleh hubungan seks, boleh, oke boleh, kau udah ngapain? Ya udah, punya anak, oke punya anak, setelah habis hubungan seks, punya anak, oke punya anak, udah punya anak ngapain? Nah, saudara dengar saya, kalau nggak punya tujuan lebih tinggi dan mulia dari hanya sekedar tujuan di sana, dengar saya nih saudara, manusia akan terjerumus kepada imajinasi daging. Karena gini, begitu udah menikah, kan pokoknya saya menikah, terserah sama siapa, terserah bagaimana, tujuannya apa terserah, kayak sera-sera whatever will be, yang penting nikah. Oke, udah menikah kan? Udah kan? Begitu udah menikah, datang masuk kepada dunia realitasnya, ternyata nikah kayak begini. Siapa yang sudah menikah nyesel? Boleh angkat tangan, gak apa-apa angkat tangan. Siapa yang menikah nyesel? Kenapa gak dari dulu? Kenapa? Soalnya gini, begitu menikah kan kita nemuin realitas bahwa pasangan kita nih kok beda sama apa yang saya bayangin waktu masih pacaran. Betul gak saudara? Ikutin saya. Jangan kemana-mana, ikutin saya. Waktu ngelihat realitas sebuah pernikahan ternyata nggak seperti selalu bulan madu. Nggak seperti Cinderella itu. Cerita-cerita Cinderella yang luar biasa happy ending lagi. Happy ending forever, ever and ever. Apa gitu kata-kata ya? Lupa saya. Pokoknya itu film cemen. Ya. Waktu kita kok kenyataannya nggak seperti yang film-film ceritain. Itu yang saya bilang.
dalam imajinasi yang salah, kedagingan, memikirkan hal yang salah. Karena tujuan pernikahannya sendiri gak jelas. Begitu udah sampai kepada pernikahannya, nyesel. Kenapa pasangan saya seperti ini? Nggak kayak dia. Dari situ mulai nih. Ih, pijedan, bau tengik. Kalau ini mah wangi pisan. Mending harum. Aduh, gile bener. Sudah lihat saya. Karena nggak ngerti pernikahan apa tujuannya, dia terjebak kepada sebuah imajinasi daging. Sudah ngerti maksud saya? Karena ujungnya cuma nikah. Diberkati di gereja. Udah. Sama, punya anak juga sama. Begitu punya anak, waduh. Tahu begitu, kita gak usah lahirin anak. Ya kan bilang kan gitu, waduh ini nyesel banget punya anak seperti ini. Tapi sebenarnya apa? Akhirnya mulai berpikir gini. Udah kita putus hubungan, rusak hubungan anak orang tua. Berantem terus setiap hari, akhirnya putus hubungan. Banyak hal yang terjadi. Hubungan seks. Nah, saya mau bicara ini lebih detail. Saya suka dengan ini. Suka dengan ini. Karena ini penting. Karena ini penting. Dan jarang di ngomongin di gereja. Saya mau belak-belakan sama saudara. Seks itu bukan tujuan sebuah pernikahan. Tapi itu bagian dari sebuah pernikahan. Kalau saudara jadikan seks akhir dari sebuah ujung dari sebuah pernikahan, saudara akan banyak kecewa. Khususnya buat yang bimbingan pranikah. No, seks bukan segala-galanya. Ada good sex and bad sex. Seks yang bagus, yang baik, sesuai dengan firman Tuhan, sama seks yang salah. Ini saya mau cerita ini sama saudara. Dalam beberapa minggu terakhir kan sering, karena kami liburan, dalam beberapa hari maksud saya, ngobrol-ngobrol, cerita, berdoa mengenai hal ini bersama dengan Epi istri saya, bersama dengan anak-anak kami berdoa sama-sama. Lalu timbul satu pertanyaan begini, buat apa seks? Dunia ini mengajarkan begini, menawarkan seperti ini. Lihat film-film opera sabun dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan kepuasan seks. Untuk dapatkan kepuasan seks. Pasangan ini berusaha atau seseorang berusaha untuk intim dulu. Perhatiin saudara, perhatiin. Keintiman dipakai untuk tujuan akhirnya kepuasan seks. Sekali lagi, keintiman yang dibangun tujuannya adalah kepuasan seks. Kan bukankah begitu? Perempuan gak bisa langsung hubungan seks. Laki-laki yang langsung hajar istrinya atau pasangannya. Udah gak ada kata-kata manis, udah gak ada kata-kata bagus. Pokoknya sikat langsung. Sudah mulai tegang nih kalau ngomong gini nih. Berusaha untuk intim, untuk mendapatkan sebuah kepuasan hubungan seks. Setelah puas, ada keintiman gak? Anak pendeta memang pinter. Nggak ada. Kenapa? Ujungnya, tujuannya kepuasan seks. Tapi seks yang benar dalam sebuah pernikahan, sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti apa saudara? Bukan ujungnya kepuasan seks, itu cuma bagian dari sebuah proses hubungan. Kepuasan seks. Tapi tujuan akhirnya adalah sebuah keintiman. Saya lebih intim sama istri saya, bukan saya semakin puas seks, bukan. Saya semakin intim dengan istri saya. Hubungan kami semakin dalam. Kami semakin saling kenal satu sama lain. Kami bisa saling mengisi satu sama lain dan memberikan apa yang kami punya satu dengan yang lain untuk membangun kehidupannya. Seharusnya seks itu ujungnya adalah keintiman yang lebih. Saya banyak dengar saudara, ada begitu banyak ibu-ibu kalau konseling, itu bilang suami saya emang gak mau tahu. Dia udah beres begitu tidur ngorok. Udah keenakan udah ngorok dia. Saya mau ngobrol, saya masih mau cerita ini cerita itu. Udah gak ada waktu. Udah besok udah puas kan,
malam ini udah puas, besok udah gak ada waktu buat ngobrol, gak ada waktu buat duduk sama-sama, ngomong kamu cantik dan lain sebagainya. Udah gak ada waktu itu. Kalau udah maunya lagi, mau kepuasan seks, baru mulai intim. Rambutmu baru ya. Mulai ngerayu lagi supaya apa? Dapatkan kepuasan seks. Ini manipulasi. Sudah jelas ini? Enggak. Mesti diulangi lagi. Kita butuh pengetahuan, saudara. Kita butuh tujuan. Kita perlu tahu kenapa kita menikah. Sama. Dalam segala hal kehidupan pun sama. Kita mesti tahu kenapa saya kerja di sana. Kenapa saya melayani dalam rumah Tuhan. Kenapa saya datang ke dalam gereja ini. Saya mesti punya tujuan. Saudara kalau datang ke gereja ini, kalau saudara cuma datang sekedar, ya udah saya cuma datang aja. Saudara gereja ini akan terbuka tentu saja buat saudara. Tapi ada banyak gereja-gereja lain juga. Saudara bisa datangin, makanya saudara nggak mungkin bisa tertanam dalam gereja ini. Kalau saudara nggak tahu dan nggak ngerti tujuan gereja ini. Saudara cuma asal datang aja. Terus terang, kami harus akuin, hamba-hamba Tuhan, kami bukannya cari jemaat. Kami cari murid. Yang mau dimuridkan oleh firman Tuhan. Termasuk karena kami juga murid. Yang mau terus dimuridkan oleh firman Tuhan. Jadi kenapa datang gereja ini? Karena kita nggak seperti gereja lain. Memang betul, saudara, ada banyak gereja. Tapi ada banyak tujuan-tujuannya juga gitu. Cuman kan kita nggak bisa sama dengan gereja lain karena kita unik. Gereja itu unik. Jadi nggak bisa disamakan dengan yang lain. Nah kalau orang-orang nggak ngerti tujuannya, makanya nggak aneh. Kalau ada yang protes ini, protes itu. Saya nggak bicara mengenai yang protes, bukan. Tapi nggak aneh gitu. Kalau ada orang, wah kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Ngomel, terus kenapa? Karena nggak ngerti tujuannya. Makanya kenapa mesti ada di live group, supaya ngerti loh. Kenapa kita lakukan ini? Kenapa gereja kita pujiannya seperti ini? Kenapa lagu-lagunya seperti ini? Kenapa kita, wah pakai lighting, wah segala macam. Kenapa kok kita beda sama gereja lain? Memang beda, saudara. Tapi kita juga nggak mau jadi aneh sendiri gitu. Atau bukan itu tujuannya. Karena kita punya tujuan yang jelas. Membangun kehidupan di dalam gereja ini. Membangun kehidupan setiap jemaat. Membangun kehidupan setiap hamba Tuhan. Dan itu yang menjadi tujuan kita. Oleh sebab itu kita mesti tahu tujuannya apa. Dan itu dimulai dari apa? Living and leading with head. Tahu, pengetahuan itu harus cukup, saudara. Untuk kita bisa ngerti. Nah, saudara bayangkan sekarang. Kalau sebuah pernikahan tujuannya nggak jelas. Mau kemana pernikahan itu perginya? Mau dibawa kemana tujuannya? Itu nggak jelas jadinya, saudara. Dan kasihan kalau itu putar-putar terus setiap tahun keluarganya. Begitu lagi. Karena udah kehabisan tujuan, nggak tahu lagi mau ngapain. Tapi saudara lihat kalau punya tujuan. Tujuan sebuah pernikahan. Ini versi saya dan versi yang saya ambil dari firman Tuhan. Di mana saya bersama dengan istri saya. Kami berdua akan dibentuk saling mengasah satu sama lain. Setiap hari menjadi semakin lebih baik. Kalau kami semakin lebih baik dalam firman Tuhan, maka semakin hari kami percaya kami akan menjadi seperti Kristus. Kalau kami menjadi seperti Kristus, kami akan mampu mempertontonkan Yesus kepada dunia ini melalui hubungan kami sebagai suami istri. Sehingga setiap orang yang melihat hubungan kami sebagai suami istri, mereka akan melihat gambaran Kristus di dalam kami. Kalau begini tujuannya, nggak akan pernah beres. Sudah ngerti maksud saya? Nggak pernah beres? Kenapa? Nggak akan pernah sampai kepada kesempurnaan menjadi seperti itu sampai mati. Tapi setiap hari kita akan berusaha, setiap hari kita akan saling mengasihi. Setiap hari semakin berusaha lagi untuk saling memberikan dan lain sebagainya. Setiap hari. Jadi makanya satu aja nggak habis. Apalagi dua. Apalagi 4 katanya. Boleh 4 asal adil. Bohong! Saya nggak ngejelekin agama. Tapi kalau yang ngomong itu bohong. Nggak mungkin bisa 4 memuaskan semuanya dengan sama. Nggak mungkin. Sudah ngerti maksudnya? Satu aja, udah satu. Rawat yang satu, perbaiki, coba hidupin. Saya mau baca ayat, ada satu ayat yang bagus banget, saudara. Galatia 6 ayat yang keempat. Sebenarnya bagian yang ketiga, tapi saya masukin bagian yang pertama. Galatia 6 ayat yang keempat. Ujilah pekerjaanmu. Tiap-tiap orang, hendaklah setiap orang itu menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ini dia, saudara. Makanya kalau kita ngerti apa tujuan saya, kenapa saya menikah, kenapa saya berhubungan sama istri saya, kenapa saya punya anak, kenapa saya bekerja di tempat ini, kenapa saya melayani. Saya ngerti betul apa yang saya sedang kerjakan, saya bisa menguji. Tayangkan ayat ini biar aja, tayangkan aja ayatnya. Saya akan menguji pekerjaan saya dan saya nggak mau
nguji pekerjaan orang lain. Karena saya punya pekerjaan saya sendiri. Dan saya harus ngelihat, bermegah atas keadaannya. Bukan melihat keadaan orang lain. Kenapa banyak orang sirik sama orang? Karena selalu ngebanding-bandingin orang lain sama dirinya. Karena itu, karena dia hidupnya ngeliatin orang lain. Dia gak punya tujuan yang jelas, dia gak punya pengetahuan yang jelas. Makanya selalu banding-bandingin. Oh, gereja ini begini, pendeta ini begini. Terus dibanding-bandingin. Dia gak pernah menguji pekerjaannya sendiri. Karena dia gak tahu apa yang dia sedang kerjakan. Tapi kalau saya tahu apa yang sedang saya kerjakan. Saya tahu nih, oh saya ada kelemahan. Tadi saya salah nih, khotbahnya saya salah ngomong ini. Aduh Tuhan tolong, saya harus perbaiki. Saya uji pekerjaan saya. Dan kalaupun memang saya sudah baik, saya bermegah di dalamnya, bukan bermegah sombong, bukan. Saya mengucap syukur buat semua anugerahnya, tapi saya mau jadi lebih baik lagi besok. Selalu seperti itu sudah, dalam pekerjaan sudah, dalam keluarga saudara. Makanya bermegahlah, hai suami-suami bermegahlah atas istrimu. Saya bermegah atas istri saya, cuman sayang dia lagi gak enak badan karena kecapean mungkin. Jadi dia akan datang sore nanti. Tapi saya bermegah atas istri saya, dan saya gak bermegah atas orang lain. Sebuat saya gini, istri saya adalah yang paling seksi dari semuanya. Boleh gak? Kalau saya bilang begini, ada yang protes. Enak aja kamu. Kalau saya bilang begini, pendeta Ferdi lebih seksi dari Epi. Kan kayaknya ada yang salah dengan saya. Betul gak saudara? Saya bermegah dengan pasangan saya. Karena saya mengerjakan bagian saya sebagai seorang suami untuk bisa membangun istri saya. Istri harus bermegah kepada suaminya. Karena istri dia melakukan bagiannya untuk menjadi penolong buat suaminya. Jadi dia bermegah atas suaminya. Seharusnya seperti itu saudara. Jangan ntar istri bermegah atas suami orang lain. Suami bermegah atas istri orang lain. Jangan, itu salah saudara. Nah oleh sebab itu kita mesti ngerti apa tujuan hidup kita. Sudah berkati? Waktu udah mau habis. Udah habis malah waktu saya. Ya udah tutup dah. Amsal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Amsal 24 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Dengan hikmat rumah didirikan. Dengan hikmat. Saudara. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ayat yang kelima. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Yang badannya gede. Juga orang yang berpengetahuan itu lebih berwibawa daripada orang yang tegap kuat. Nggak salah kita punya badan besar. Nggak salah kita punya postur bagus. Tapi lebih penting kita menjadi bijak dan berpengetahuan. Karena dengan kebijaksanaan, pengetahuan, pengertian, rumah dibangun. Hidup kita dibangun dengan itu. Keluarga kita dibangun dengan itu. Jadi sekali lagi, jangan cuma stop sampai kami membangun hidup kami dengan cinta. Betul, itu dasarnya. Tapi kita nggak membangun rumah cuma fondasi, kita mesti bangun bangunannya. Kalau cuma sampai fondasinya kita bangun, siapa yang mau tidur di fondasi? Nggak, kita mau tidur di kamar. Dan kita mau tidur di atas tempat tidur yang nyaman. Amin. Makanya jangan cuma fondasinya yang dibangun, tapi bangun rumahnya. Nah untuk bangun rumahnya dibutuhkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Itu dimulai dari mana saudara? Living and leading with head. Saya berdoa biar tahun 2014 kita semakin banyak baca. Semakin banyak ngerenung. Semakin banyak berdiam diri bersama dengan Tuhan. Supaya kita mendapatkan sumber hikmat. Kita mendapatkan hikmat dari sumbernya maksud saya. Sumber yang benar. Bukan sumber yang salah. Tapi sumber yang benar. Bukannya nggak boleh nonton. Boleh nonton saudara. Tapi hati-hati dengan apa yang saudara tonton. Karena itu akan mempengaruhi cara saudara berpikir. Saya suka nonton. Belum lama kemarin saya baru nonton film Frozen. Let it go. Ya, itu ada lagunya, anak-anak suka banget. Saya nonton itu karena anak-anak katanya suka. Saya mau tahu film itu seperti apa. Oh, ada nilai-nilai bagus tapi ada nilai-nilai juga yang sebenarnya nggak tepat. Tapi maksud saya adalah kita mesti tahu, kita mesti ngerti. Supaya kita bisa ngerti apa yang mesti kita ngomongin. Kalau ada omongan-omongan berkisar tentang hal-hal tersebut. Paling nggak kita mesti ngerti, saudara. Paling nggak kita tahu. Karena anak-anak kita akan berjalan di sana.
Nah kalau kita nggak tahu apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak kita juga udah ketinggalan, disebut gaptek lah, kita ketinggalan teknologi lah, segala macam. Akhirnya kita juga ketinggalan, saudara. Hati-hati. Awal tahun ini kami keluarga, kami berdoa, kami mulai buat satu tekad atau resolusi bersama-sama dalam satu keluarga. Ada beberapa poin yang saya sampaikan kepada istri dan anak-anak. Dan kami ngobrol lama, kami ngobrol panjang sambil makan. Karena waktu-waktu liburan itu kami pakai dengan sungguh-sungguh. Dan anak-anak udah mulai, dalam beberapa hari ini saya ngelihat perubahan mereka, saudara. Dan saya mau ucap syukur karena kami sedang mengarahkan anak-anak kepada nilai-nilai yang benar. Sikap yang benar ngadepin atau bicara sama orang lain dan lain sebagainya. Sopan santun, itu mesti diajarin, saudara. Itu mesti duduk sama-sama, dan itu mesti diberikan pengetahuannya. Dari mana saudara dapatkan pengetahuannya? Kalau bukan dari firman Tuhan. Ini yang paling benar, saudara. Makanya baca Alkitab setiap hari. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Biar itu yang akan menolong kita untuk bisa reasoning, untuk bisa berpikir dengan logik, berpikir dengan keinginan roh itu tadi, memikirkan hal-hal yang rohani, sehingga kita bisa memberikan jawaban yang rohani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di tempat ini, mari bangun keluarga saudara, dimulai dengan apa? Kepala saudara, bangun kepala saudara, bangun pemikiran saudara, bangun pengetahuan saudara, bangun hikmat saudara, itu setiap hari di dalam Tuhan. Yang kedua, saya tutup dengan ini, Yohanes 13 ayatnya yang ke-1b. Yesus, ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Sedikit aja, cicip-cicip buat saudara. Ini untuk 4 bulan yang berikutnya. Yesus mengasihi mereka sampai kesudahannya. Mengasihi sangat identik dengan hati. Makanya kalau Cherry Bell bilang, nah itu dia, you. Apa yang ini apa nih? Hati katanya saudara. I heart you, saya cinta kamu, itu hatinya saudara. Nah kondisi hati kita harus jaga. Kondisi hati kita harus jaga. Bernard pernah bilang gini, whatever you see with your eyes, whatever you hear with your ears, is conditioned atau is pictured by the condition of your heart katanya. Apa aja yang kita lihat, apa aja yang kita dengar, itu digambarkan oleh kondisi hati kita. Itu diwarnai oleh kondisi hati kita. Jadi kalau hati kita lagi nggak benar, apa aja yang kita lihat jadi nggak benar. Kondisi hati kita nggak benar, apa aja yang kita dengar jadi nggak benar. Ngelihat orang benar, kita bilang nggak benar tuh orang. Kenapa? Kondisi hati kita lagi salah. Nah kita akan bahas ini di 4 bulan kemudian. Sudah. Kita akan bahas banyak mengenai hati. Diri sendiri dan ego. Kita akan bahas juga mengenai mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu lebih detail lagi, lebih banyak lagi. Dan yang ketiga yang terakhir saudara. Pasal 13 ayat yang keempat. Lalu bangunlah Yesus dan mengambil jubahnya. Menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lana menikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yesus bekerja dengan sungguh-sungguh. Waktu dia melayani, bekerja itu identik dengan pelayanannya. Pekerjaan saudara identik dengan pelayanan saudara. Tangan saudara itu adalah identik dengan pekerjaan dan pelayanan saudara. Kita akan hidup dengan bekerja dan melayani dengan sungguh-sungguh. Mulai dari pengetahuan, pikiran, hikmat, sungguh-sungguh, sepenuh hati, enggak setengah hati. Dan kerja dengan tangan, dengan skill yang baik, dengan rajin, dengan disiplin, dengan terampil, dan lain sebagainya. Itu yang akan kita bahas di bulan-bulan ke depan. Tapi 4 bulan ke depan ini kita akan bahas mengenai head. Living with head and leading with head. Sudah diberkati? Mari kita tundukkan kepala sebentar. Kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau Tuhan Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan Allah yang berfirman buat kami. Engkau Tuhan Allah yang mengajarkan kami dari setiap firman Tuhan yang Engkau sudah tuliskan melalui Alkitab ini. Kami mengucap syukur kami bisa belajar sesuatu. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Engkau adalah Tuhan Allah yang memimpin kami. Engkau Tuhan Allah yang mengarahkan kami. Engkau Tuhan Allah yang mendirect kami. Engkau Tuhan Allah yang menunjukkan jalan buat kami. Mari Bapak, bukakan, singkapkan apa tujuanmu untuk kami dilahirkan atas muka bumi ini. Singkapkan Tuhan buat setiap kami di ruangan ini. Kenapa kami harus kerja seperti kami kerja seperti hari ini? Kenapa kami harus melayani di tempat di mana kami melayani hari ini? Tuhan singkapkan, bukakan, berikan pewahyuan itu dalam pikiran kami, dalam
kepala kami, supaya kami bisa melihat, supaya kami bisa mengerti. Tolong Tuhan, tolong Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami gak mau buang-buang waktu. Kami mau belajar, mengenal, dan tahu waktu. Kami juga gak mau kehilangan identitas. Tapi kami mau tahu dan belajar siapa kami sebenarnya, untuk apa kami ada, dan kemana kami akan pergi. Biar kalau kami ngerti ini, apa saja yang kami kerjakan, tujuannya menjadi jelas. Dan kami akan fokus di dalamnya. Tolong kami Tuhan untuk menjadi efektif dalam nama Tuhan Yesus. Sementara mata tertutup dan kepala saudara tundukkan sebentar saja. Rasanya gak pas kalau firman Tuhan sudah disampaikan tapi tidak ada komitmen dari kita. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara mau berkomitmen pagi ini? Bukan dengan emosi, tapi saudara sudah merenungkan firman, saudara sudah dapatkan perkataan-perkataan firman ini. Apakah engkau mau berkomitmen? Berdasarkan pemahaman dan pengertianmu dan keputusanmu untuk mulai melibatkan Tuhan di tahun 2014 ini. Sehingga setiap tujuan-tujuan atau kehidupan-kehidupan yang saudara jalani memiliki tujuan-tujuan yang jelas. Karena Tuhan menampakkan keinginannya, hatinya buat saudara. Untuk menempatkan saudara. Untuk menaruh saudara. Di sebuah keluarga, sebuah kantor, di sebuah universitas, di sebuah sekolah, di sebuah gereja, di sebuah tempat pelayanan. Di mana aja saudara ada. Dia tempatkan saudara di sana dengan tujuan yang jelas. Apakah engkau mau melihat itu dengan jelas? Datang kepada Tuhan dan komitmen. Aku mau cari Tuhan. Aku mau berdiam diri banyak di hadapan Tuhan dan mencari Tuhan. Kalau engkau mau, angkat tangan kananmu. Sementara semua kepala tertunduk dan tutup mata saudara. Angkat tangan kanan saudara tinggi-tinggi.